sebuah kota di Eropa Utara, tinggallah seseorang yang sangat kaya dan memiliki harta yang berlimpah. Ia bernama Andre Febrianto. Andre tidak pernah percaya dengan perayaan Natal, sehingga ia sangat marah jika ada anak kecil meminta kado dengannya. Dan tentu saja, itu yang terjadi pada beberapa malam sebelum hari Natal. Permisi Pak, selamat hari Natal. Hah? Mau apa kamu merayakan Natal, anak kecil? Ibuku bercerita bahwa jika seseorang memberi kita kado pada malam Natal, mereka akan sukses dan bahagia. Tidak, aku tidak punya waktu untuk memperdulikan kekayaan palsumu. Segera pergilah dari sini. Baiklah, semoga pada malam ini kamu akan mengerti apa artinya aku datang kepadamu hari ini. Lalu pergilah anak itu. Andre sangat terbingung dan frustasi dengan kata-kata anak kecil itu. Tapi yang ia tidak tahu, ia sudah terkutuk oleh anak itu agar dia dapat melihat kesalahan masa lalunya. Dan pada malam itu Andre tidur. Anak kecil itu tidak berkata sembarangan sehingga malam itu di mimpinya ia bertemu dengan roh masa lalunya. Kamu siapa? Kenapa aku dibawa ke sini? Sadarlah bahwa masa kecilmu tidak sangat berbeda dengan anak itu. Dulu, kamu juga percaya cerita itu yang sekarang kamu katakan sebagai khayalan palsu. Apa yang kamu katakan? Pasti kamu adalah seseorang yang tidak benar di kepala. Kembalikan aku ke rumahku. Kapan kamu akan mengerti, Andre, bahwa jika kamu melanjutkan hidupmu dengan cara kamu sekarang, kamu tidak hanya bertemu denganku. Dan terbangunlah Andre dari tidurnya. Dia memikirkan kembali kata-kata orang aneh yang ia bertemu di mimpinya, tapi tetap saja ia tidak peduli tentang itu dan tetap melanjutkan harinya seperti biasa. Lalu dia kembali ke rumahnya setelah seharian di luar. Ternyata ada satu anak dekat rumahnya, beda dari yang kemarin lalu. Anak itu duduk di tangga depan pintu rumahnya. Kamu kenapa, anak kecil? Mengapa kamu duduk di sini dengan muka sedih itu? Aku sedang merindukan ayahku. Dia pernah bercerita denganku tentang seseorang yang sangat kaya, yang sering memberikan kado ke anak-anak kecil sesaat waktunya Natal. Kamu, kenapa ada banyak sekali anak yang ceritakan tentang Natal? Pergilah kau dari sini. Baiklah, semoga kamu dapat mengerti apa artinya untuk baik hati kepada orang lain, bukan seperti sifatmu yang sekarang. Pada akhirnya, Andre balik ke kamarnya dengan kesal. Ia tidur dengan hati yang tertekan dan frustasi seperti malam kemarin. Tapi setelah ia tidur, ia bertemu dengan hantu untuk kedua kalinya. Tapi hantu ini bukanlah hantu yang ia ketemu kemarin malam. Hantu ini berbeda dan mengucapkan kata-kata yang berbeda. Bertemulah kita, Andre. Aku sudah melihatmu dan perlakuanmu, dan tidak ada satupun yang sesungguhnya baik. Senyuman-senyumanmu yang kamu berikan kepada orang-orang yang sedang membuat investasi dalam bisnismu hanyalah palsu. Hah, kau siapa untuk diperbolehkan mengucap hal seperti itu? Apakah kau tahu aku siapa? Karena aku sangat mengenalmu, maka itu aku datanglah kepadamu malam ini. Kamu mesti sadar, Andre, bahwa perjalanan hidupmu saat ini tidak benar. Jika kamu lanjut hidupmu seperti ini, apalagi yang kamu akan mengalami, Andre? Apakah kamu akan senang? Kamu saja tidak memiliki orang yang kamu sayangi, orang tercinta, ataupun anak. Apa butuhnya aku untuk itu dua hal? Selama aku punya uang dan aku tetap kaya, aku tidak butuh lain-lain. Sangat egois cara pikirmu. Uang dapat hilang dan bertambah di dalam hidupmu. Tetapi hal-hal yang kamu katakan kamu tidak butuh itu tidak bisa didapatkan kembali. Tolonglah, sadar, Andre, bahwa hidupmu itu tidak sebahagia yang kamu pikirkan. Dan tetap saja Andre marah. Ia berkata-kata dengan hantu itu, dan dalam kemarahan ia terbangun dari mimpinya. Setelah melihat kalender, ia sadar bahwa hari ini adalah hari Natal, hari yang ia sangat membenci. Ia keluar dari rumahnya setelah membersihkan diri, dan ia jalan ke pasar dekat rumahnya. Dan tentu saja, pasar penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan perayaan hari Natal. Banyak sekali orang di sini yang merayakan hari Natal. Dan di situ dia bertemu dengan anak kecil yang sedang berjualan koran di tengah jalan pasar itu. Dia lihat Andre jalan dan ia langsung menyapa padanya. Halo Pak, selamat hari Natal. Tidak usah kau mengucapkan selamat hari Natal kepadaku.
saya tidak merayakan Natal. Tapi kenapa? Natal kan hari yang sangat bahagia untuk semua orang. Natal itu tidak penting bagiku. Yang penting bagiku yaitu uang dan kesuksesan bisnisku. Anak itu terkejut. Ia tidak berpikir ada seseorang yang bisa seegois Andre. Ia kaget lalu ia diusir oleh Andre. Karena ia sudah sangat frustrasi dengan orang-orang yang merayakan Natal, ia balik ke rumahnya. Tetapi saat ia kembali ke rumahnya, di depan dia ada seseorang yang berjubah hitam sedang duduk di tengah-tengah tangga rumahnya. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat Andre dan tersenyumlah dia. Selamat datang kembali, Andre. Saya sudah menunggumu dari dulu. Kamu siapa? Bagaimana kamu masuk ke dalam rumahku? Banyak orang dari dulu sudah memanggilku banyak nama. Tapi nama yang paling benar menurutku itu pencabut nyawa. Dalam kata-kata singkat, aku adalah kematian. Kematian? Tetapi aku tidak melakukan apapun yang salah. Aku adalah orang baik yang hanya ingin menghasilkan uang dari pekerjaan. Bohong. Lalu Andre mencoba lari dari orang itu. Bingung ia ingin lari kemana. Sang pencabut nyawa hanya jalan pelan-pelan mengikuti Andre dengan tenang. Emosi yang terbalik dari perasaan Andre sesaat itu. Dan pada akhirnya Andre terjebak antara tembok dan sang pencabut nyawa. Dan jatuhlah dia pingsan dari ketakutan. Di dalam pikiran dia di tempat yang ia tidak mengenali. Dan datanglah seseorang dari jauh, seorang hantu. Akhirnya kamu datang pada detik-detik terakhir hidupmu, Andre. Apakah kau sang penjauh nyawa? Balik lagi di pikiranku untuk mengambil nyawaku. Tidak, saya adalah roh masa depanmu yang sudah melihat apa yang akan terjadi padamu setelah pertemuan kita di sini sudah selesai. Dan dengan jujur, kamu tidak akan bahagia. Kamu akan sendirian, dan jika kamu selamat dari pertemuan dengan sang pencabut nyawa, kamu akan dibiarkan sendiri di detik-detik terakhir hidupmu. Tidak, aku tidak mau sendirian. Kenapa masa depanku sangat sendirian? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Kamu harus ganti cara pikirmu dan mulai peduli tentang orang lain di sekitarmu. Iya, aku mengerti. Aku akan ganti cara hidupku dan aku akan peduli dengan orang di sekitarku. Aku akan membagikan hartaku dengan orang lain dan tidak egois. Dan begitulah Andre bangun dari mimpinya. Sesaat ia terbangun, tidak ada sang pencabut nyawa lagi dan dia sendirian di rumahnya. Lalu ia keluar dari rumahnya dan datang kembali ke pasar, membawa kado-kado dan hartanya yang ia bagikan kepada orang-orang di pasar yang merayakan Natal. Moral cerita ini yaitu kita harus baik kepada orang-orang di sekitar kita dan kita harus memberi dan membagi rezeki yang kita punya jika bisa berbagi.